Shalom Bapak Ibu, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua dimanapun kita berada pada hari ini. Kita bersyukur kembali hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, merayakan kenaikan Yesus untuk menyediakan bagi kita tempat yang terbaik di surga bagi setiap kita yang percaya akan Dia. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu. Dimanapun kami berada, kami dipersatukan melalui online ini Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, kuat, menjalani aktivitas kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalaupun saat ini ada di antara kami yang sakit, yang berbeban berat, atau sedang mengalami kelemahan, kami tahu ada Yesus yang menjadi penghiburan bagi kami, yang selalu memberikan kami harapan dan kekuatan. Tuhan, saat ini kami rindu bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan meninggikan nama Tuhan, karena Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu, untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Bahkan Engkau telah rela memberikan tempat yang terbaik bagi kami. Janji Tuhan bagi kami ada kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan nantinya. Biar itu terus menjadi harapan kami Tuhan. Sekalipun apa yang di depan kami hari-hari ini mungkin sedang tidak baik, tapi kehidupan kami yang sesungguhnya bukanlah di tempat ini. Setelah suatu saat nanti ketika kami kembali kepadamu, kami rindu hidup kami sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kerinduan kami Engkau disenangkan melalui setiap pujian penyembahan yang dinaikkan dari hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita akan memuji, meninggikan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak. Terima pujian yang terbaik dari umat. Mulialah namamu Tuhan.
pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus yang Raja di atas segalanya. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segalanya. Raja di atas segalanya. Raja di atas segala raja. Terpujilah nama Tuhan. Kau layak menerima pujian penyembahan kami. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang ajaib, yang luar biasa dan mulia di dalam kehidupan kami setiap Tuhan. Saat ini kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh Kau layak menerima pujian yang terbaik dari umat, dari karya ciptaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Mari kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kita. Sebab Tuhan Engkau Allah yang baik, dan anugerah-Mu kekal selama-lamanya. Mari kita pujikan. Masuk
segala kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Mari kita mau menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar apa yang Tuhan perkatakan pada hari ini melalui hamba-Nya, itu boleh benar-benar menjadi kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami
saat ini dapat memperingati dalam ibadah ini, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sungguh peristiwa yang luar biasa, yang melampaui segala akal pikiran kami. Sebuah rencana agung dan mulia yang Tuhan kerjakan bagi kami, manusia yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Olehnya kami serahkan waktu dalam penyampaian firman ini ke dalam tangan Tuhan, agar semua yang mendengar boleh diberkati Tuhan. Semua yang mendengar boleh mengalami pencerahan yang dari Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi juga kami sekalian. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk diisi kebenaran firman Allah. Segala kuasa-kuasa, roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya penyampaian firman Allah, kuasa Roh Kudus akan menyingkirkannya. Dan biarlah saat ini adalah saatnya Tuhan berbicara bagi kami. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami, kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Hari ini kita beribadah bersama untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara sekalian ya. Ini merupakan sebuah peristiwa yang penting, sebuah peristiwa yang sangat mulia, saudara sekalian, karena yang Yesus lakukan itu adalah untuk kita semua. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana saudara sekalian pentingnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian kita memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan. Kita akan membaca dan membuka Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saudara sekalian, sebenarnya saya ingin membahas ayat ini secara keseluruhan begitu saudara sekalian ya. Tetapi akan kita bagi begitu bagian-bagian yang akan kita bahas saudara sekalian, atau ayat-ayat yang akan kita bahas ya. Karena tentu ada sebuah rencana tujuan dari Tuhan yang sangat luhur bagi kita orang-orang yang dikasihinya, saudara sekalian ya. Oleh karena itu, mari kita akan melihat untuk apa sebenarnya, apa sih artinya atau apa sih maknanya Tuhan Yesus naik ke sorga itu ya. Tujuannya untuk apa saudara sekalian ya. Untuk itu kita akan melihat yang pertama saudara sekalian, mengapa kenaikan Tuhan Yesus itu sangat penting ya bagi kita ya. Bukan untuk Yesus sendiri saudara, sekali lagi saya tekankan, kenaikan Tuhan Yesus itu sangat penting dan berarti bagi kita manusia yang percaya kepadanya ya. Oleh karena itu kita akan melihat apa sih pentingnya dari kenaikan Tuhan Yesus itu. Yang pertama saudara sekalian, kita akan melihat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga membuktikan bahwa Ia adalah Allah. Ini yang pertama saudara. Yesus naik ke sorga karena Dia adalah Allah. Mungkin saudara bisa berkata, oh, selain Yesus ada yang pernah naik, diangkat ke sorga ya. Di Kejadian kita mengenal namanya Henokh, di mana firman Tuhan katakan tiba-tiba dia tidak ada lagi dan sudah diangkat. Lalu kita mendengar kisah tentang Elia
Elia naik kereta api, saudara. Tapi kereta apinya bukan kereta api Parahyangan, bukan kereta api, saudara sekalian, Harina atau yang lainnya, ya. Tapi kereta berapi, kata Alkitab. Elia di bawah, naik dengan tubuh jasmaninya. Nah, lalu mungkin saudara berkata, apakah kalau Yesus naik ke sorga itu disebut Allah, maka juga Henokh dan Elia juga Allah? Saudara sekalian, tentu tidak. Kenaikan Henokh dan Elia adalah kenaikan yang berbeda dengan kenaikan Yesus. Itu sebabnya saya tekankan bahwa kenaikan Yesus Kristus membuktikan bahwa Dia Allah. Kenapa, saudara? Oleh karena itu kita akan lihat Yohanes pasal 14 ayat yang pertama kita akan baca, saudara sekalian. Injil Yohanes 14 mulai ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, ini luar biasa, saudara. Kita akan perhatikan kata-kata begini, saudara. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Apakah Allah dengan Yesus itu berbeda? Apakah ini dua hal yang berlainan antara Allah dan Yesus itu? Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang bisa memutarbalikkan kata-kata ini. Tetapi untung kalau kita memperhatikan, saudara sekalian, di sini Yesus ingin menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Oleh karena Dia Allah, maka Dia akan pergi ke tempat di mana Dia berasal. Ya. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau saudara berkata, ini kan Allah dan Yesus berbeda, itu sebabnya Yesus berkata bahwa percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Dan kita, saudara sekalian, akan melihat dulu bagaimana ayat yang ke-10 dalam Yohanes 14 ini, pasal yang sama tapi ayat 10, kita lihat bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Kita akan baca, saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-10 dan 11, bunyinya demikian. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaannya itu sendiri. Luar biasa, saudara. Makanya Yesus sampaikan kembali. Tidak hanya Yesus berkata percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Semua orang, saya bisa katakan begitu. Saya pun juga bisa berkata kepada orang lain begitu. Kamu harus percaya kepada Allah, kamu juga harus percaya kepadaku. Tetapi bukan berarti ketika saya katakan kamu percaya kepada Allah, percaya kepadaku, kepada saya, yang namanya Freddy ini berarti Freddy Allah. Tidak. Tetapi jelas kemudian Yesus ungkapkan siapa dirinya dalam ayat yang ke-10. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Berkali-kali Yesus tekankan itu.
Demikian juga Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Maka kalau kita memeriksa dengan hati-hati saudara, Yohanes pasal 10 jelas mengatakan, aku dan Bapa adalah satu kesatuan, tidak terpisahkan. Ya. Dengan arti kata lain saya ingin menyampaikan bahwa kenaikannya itu membuktikan bahwa Yesus adalah hakikatnya Allah. Ini perlu saya tekankan saudara, karena di hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang ngawur, mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Oleh karena itu, kenaikannya membuktikan bahwa dia Allah. Dan saudara, itu sebabnya dia, kalau kita memperhatikan ayat yang pertama dalam pasal yang ke-14, ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah ini, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, kata-kata aku pergi ini menunjukkan bahwa dari mana dia berasal begitu. Sekali lagi saya tekankan, ketika Yesus berkata, aku pergi ke situ, ini menunjukkan bahwa dari mana dia berasal. Itu saudara sekalian pernah Yesus sampaikan kepada orang-orang, ya, supaya ini memperlengkapi kita bahwa Yesus adalah Allah. Ketika dia menyatakan bahwa percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, karena aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Artinya Bapa dan Yesus adalah satu kesatuan. Oleh karena itu saudara sekalian, kata pergi ini juga pernah Yesus katakan saudara, ketika Yesus menyampaikan kepada orang-orang. Coba kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 8. Saya ingin membacakan Injil Yohanes pasal 8 ayat 21. Nah, ini perhatikan oleh saudara. Injil Yohanes pasal 8 ayat 21, di mana judul perikopnya mengatakan Yesus bukan dari dunia ini. Ya. Di sana dikatakan begini, ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi, dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Perhatikan ini saudara. Perkataan aku pergi itu menunjukkan di mana sebenarnya Yesus berasal. Dan Yesus tegaskan, aku berasal dari atas, dan aku akan pergi ke atas pula. Kamu dari dunia ini, dan kamu akan mati dalam dosa jika kamu tidak percaya kepadaku. Ini luar biasa saudara. Ya. Oleh karena itu, fakta menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Karena dia berasal dari atas, di tempat Allah berada, dan dia pergi ke sana. Dia pergi, saudara sekalian, dikatakan
akan menyediakan tempat bagimu. Sesuatu yang sangat-sangat indah sekali. Ya. Dia dari sana turun ke bumi dan dia kembali lagi ke sorga. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, ya, yang pernah turun. Sekali lagi saya katakan, yang pernah turun, artinya dia pernah ada di atas. Itu sebabnya kata-kata turun dan naik ini sesuatu yang sangat indah sekali. Ya, itu bedanya Elia dan Henokh dengan Yesus. Elia dan Henokh tidak pernah dikatakan dia pernah turun. Ya, mereka pernah naik, tapi mereka tidak pernah turun. Tapi Yesus dikatakan dia pernah turun dan dia naik sampai ke tempat yang tertinggi. Oleh karena itu kita akan membaca, saudara sekalian, suratan Efesus. Mari, suratan Efesus, saudara sekalian, saya ingin kita memeriksa bersama pasal yang keempat, ayat 9. Ya, Efesus 4 ayat 9. Dan selanjutnya saya bacakan demikian, saudara. Bukankah ia telah naik? Ya. Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah turun. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya. Yesus naik karena itu menunjukkan bahwa di mana dia berasal. Sebab dia berasal dari atas dan dia pernah turun. Saudara sekalian. Ya. Dan setelah dia turun, setelah dia menyelesaikan, menunaikan tugasnya, saudara sekalian, untuk menebus dosa manusia, maka dia kembali naik. Ini sesuatu yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah sehakikat dengan Allah. Dia adalah Allah. Ya. Yang kedua, saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa ia adalah jalan yang sesungguhnya. Ya. Ini penting bagi kita sekalian untuk kita mengenal dan mengerti. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa ia adalah jalan yang sesungguhnya. Kita kembali kepada Yohanes pasal 14 tadi, di mana Yohanes pasal 14, coba kalau saudara membaca ayat yang keempat sampai yang keenam, demikian bunyinya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa tegas dari Yesus. Dan ini saya mau katakan harus kita pegang, saudara, dengan iman keyakinan kita. Jangan tergoyahkan oleh apapun juga. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju sorga. Yesus bukan penunjuk jalan, tapi Yesus adalah jalan itu. Yesus bukan yang memberitakan jalan, tapi Yesus adalah sang jalan itu sendiri. Maka Yesus berani mengatakan, adakah yang berani mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, yang pernah tampil di dalam dunia ini?
Sehebat apapun dia, pernahkah ada pendiri agama mengatakan akulah jalan? Mereka hanya menunjuk jalan. Oh, kalau kamu mau bahagia jalannya begini, menunjukkan jalan saja, saudara. Oh, kalau mau masuk surga jalannya gini. Hanya penunjuk jalan. Tetapi saya mau katakan, penunjuk jalan belum tentu benar. Kita sekarang punya handphone masing-masing. Di handphone kita ada namanya Google Map atau Waze atau apalah, GPS, saudara. Satu kali saya pernah diundang oleh seseorang, saudara sekalian, nggak pernah tahu tempatnya, di kota lain begitu. Jadi saya pakai GPS, saudara. Saya pakai GPS. Pakai mobil itu, saya pakai GPS. Apa yang terjadi, saudara sekalian, setelah saya menggunakan GPS? Bukannya tepat jalannya, malah saya masuk ke pesawahan. Saya bilang, ini GPS, ini teknologi tertinggi manusia, luar biasa. Dibawa keliling. Begitu sudah sampai dia penunjukan ini, tetapi di tengah-tengah sawah. Saya dan istri bengong. Saya telepon lagi ke orangnya. Waduh, Pak, maaf, bukan di situ, katanya. Penunjuk jalan bisa Saudara, satu kali saya dalam sebuah pelayanan pernah diantar begitu oleh seseorang. Pak, saya antar saja, Pak. Saya katakan, kamu tahu jalan? Oh, saya orang sana, Pak. Benar, betul, Pak. Yakin kamu tahu daerah ini? Wah, saya seluk-beluk kota itu saya tahu, Pak. Sampai jalan tikus, jalan kucing, jalan kecoa, semua saya tahu, Pak. Hafal. Benar? Wah, saya tenang, saudara. Sudah begitu, ketika saya sampai, saya dijemput. Wah, saya ketemu dengan orang itu, baik. Kita makan dulu, selesai makan, saudara, sambil ngobrol. Ayo kita berangkat sekarang, saudara sekalian. Dekat nggak? Ya, paling sekian jam perjalanan, Pak. Oke. Saudara, karena terlalu capek, saya ketiduran di mobil. Begitu buka mata, masih jalan. Saya lihat waktu. Loh, ini udah 1 jam lebih begitu. Tadi dia ngomong cuma sekitar 45 menit. Lah, saya bilang tadi macet. Enggak, Pak. Lalu kenapa? Ini salah arah, Pak. Loh, kamu katanya tahu. Nah, ini penunjuk jalan, saudara. Penunjuk jalan itu hanya bisa menyampaikan, oh, ke sana. Tapi belum tentu dia sendiri tahu, saudara. Itu sebabnya Amsal mengatakan begini, saudara. Ada jalan yang disangka lu, tetapi ujungnya maut. Banyak filsuf yang luar biasa berhikmat. Wah, kalau Anda membaca tulisannya, wah, luar biasa. Seakan-akan benar ini. Banyak pendiri agama, wah, membuat aturan-aturan yang sedemikian rupa. Kelihatannya inilah jalan yang paling cocok. Tetapi saya mau katakan, saudara, semua di luar Yesus adalah hanya memberitahukan kepada kita jalan, tetapi belum tentu kebenarannya. Tapi Yesus itu adalah sang jalan sendiri, yang pasti, saudara sekalian, ketika engkau mengikut Yesus, engkau akan sampai kepada tujuanmu, yaitu Bapa. Makanya Yesus berani mengatakan, akulah jalan. Tidak ada jalan yang lain. Dia tidak mengatakan,
Nanti aku tunjukkan, aku beritahukan jalan itu. Tetapi dia sampaikan, akulah jalan itu. Oleh karena itu saya mau katakan saudara, kekristenan bukan sesuatu yang arogan ketika mengatakan hanya di dalam Yesus kita ada keselamatan. Ya. Dan lewat kenaikannya, saya pastikan saudara sekalian, jelas dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak akan seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui jalannya yang bernama Yesus Kristus. Ya, hati-hati saudara. Ya. Banyak saya mau katakan orang yang menjadi pemberitahu tentang jalan. Tapi saya katakan hati-hati, sebab belum tentu jalan itu benar. Ya. Amsal 16 ayat 25. Begini bunyi firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bacakan saudara ya. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati. Percayalah hanya kepada satu jalan. Itulah Yesus Kristus. Jangan hanya kepada orang yang memberitahukan jalan saja, tapi percayalah kepada sang jalan, satu-satunya, yang dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, ya. Dan yang ketiga, apa sih makna kenaikan Yesus itu bagi kita? Kenaikan Yesus membuktikan bahwa ia adalah imam besar agung. Dia adalah pembela bagi umat. Saudara, kalau kita bicara soal imam besar, itu tentu kita ingat tentang pelayanan keimamatan dalam bait Allah, di tabernakel, dalam pelayanan perjanjian lama, Israel perjanjian lama, saudara. Dan untuk imam itu atau imam besar itu harus orang Lewi, nggak boleh dari suku yang lain. Ya. Kalau kita lihat siapa Lewi itu, tentu saudara tahu ya, anak dari Yakub, anak ketiga ya dari Yakub, saudara ya. Itu Lewi. Dan dari keturunan inilah Tuhan pilih. Karena kenapa? Karena pada waktu penyembahan anak lembu, sapi orang Israel, Lewi, dia menolak, saudara. Tidak ikut-ikutan. Maka kemudian Tuhan pilih Lewi ini, saudara sekalian, untuk melayani Tuhan. Keturunannya itu menjadi imam besar dan imam-imam. Nah, oleh karenanya itu, seluruh orang Israel yang mau datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan harus lewat imam besar atau imam-imam dari keturunan Lewi itu. Ya. Atau mau memohon sesuatu, dia persembahkan korban, harus kepada Lewi, nggak boleh. Mereka langsung nyembelih korban, langsung minta ampun sama Tuhan, nggak bisa. Ada imam yang melayani dan imam besar. Dan tugas imam besar itu sampai ke ruangan Maha Kudus. Dia percikan darah domba itu untuk permohonan ampun bagi orang-orang Israel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat Yesus ketika dia naik ke sorga, maka
dia membuktikan bahwa sekarang dialah sebagai imam besar agung itu. Dialah imam besar yang sesungguhnya itu. Kalau kita membaca saudara sekalian Yohanes pasal 14, perhatikan oleh saudara dan kita semua. Ayat 13. Perhatikan di sini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Sekarang nggak perlu melalui imam besar manusia, tetapi kita mau mohon kepada Yesus. Kenapa Yesus? Sebab dialah sesungguhnya imam besar agung itu, yang sudah melewati. Kalau imam besar itu hanya melewati kemah, saudara, halaman, ruang kudus, sampai ruang maha kudus. Tapi imam besar agung ini sudah melewati sampai langit. Wah, itu yang Alkitab katakan, saudara. Ya. Itu sebabnya kita minta. Kenapa dalam doa kita dalam nama Tuhan Yesus? Karena dialah imam besar itu yang sesungguhnya. Dia sudah melintasi langit. Coba kita lihat saudara ya, Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4. Ibrani 4. Saya ingin membacakan bagi kita ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wah, luar biasa. Imam besar zaman PL itu hanya melewati kemah, saudara. Kemah pertemuan, tabernakel. Dia melayani di halaman, dia lewat, boleh masuk ke dalam ruang kudus. Itu imam-imam. Tapi hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruangan maha kudus. Tapi dikatakan imam besar agung kita naik melampaui segala langit, melewati lintasan-lintasan langit. Wah, luar biasa. Itu sebabnya Yesus katakan, kamu minta dalam namaku. Ya. Maka kalau kamu minta dalam namaku, karena dialah imam besar yang telah merasakan apa yang kita rasakan. Saudara, ya. Itu sebabnya saya katakan saya bersyukur pada Allah yang saya sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang saya imani dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena Allah yang saya sembah dalam nama Yesus Kristus pernah jadi manusia. Dia pernah merasakan sakit. Wah, saat dicambuk, saat dipaku. Maka ketika kita berdoa, Tuhan tolong aku sakit, dia rasakan, dia tahu apa artinya sakit itu. Ketika kita dalam keadaan ditinggalkan, dia pernah ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditinggalkan oleh semua orang, dia pernah. Saudara, kalau Anda merasa
dihianati sama orang. Dia pernah merasakan dihianati, dijual bahkan sama orang yang diayominya, diajar, dibinanya. Kalau Anda lapar, Yesus pernah lapar. Apa yang tidak pernah Yesus rasakan? Makanya saya bersyukur kita punya imam besar, agung. Itu sebabnya saya tidak pernah ragu untuk berdoa. Ibrani katakan, sebab itu marilah kita penuh keberanian datang menghadap tahta Allah. Enggak usah seperti orang Israel, enggak layak kamu datang. Hanya melalui imam saja kamu harus datang. Tapi sekarang kita bisa langsung. Kita mohon sang imam besar itu yang akan melakukan apa yang kita doakan, apa yang kita pohonkan, karena dia pernah merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Saudara sekalian, dialah yang menjadi pembela kehidupan kita. Ya, kita nggak usah menjadi mencari pengantara lagi yang lain. Mana ya imam besar? Wah, bayangkan saudara, kalau dulu imam besar ini, kalau lagi sibuk-sibuknya repot, nyembelih yang ini kita datang, tunggu ya, tangan saya kan cuma 2. Oh ya Pak, cepat saya ada tunggu ini dulu, ini masih antri. Wah, saya bisa membayangkan saudara betapa repotnya dulu ya. Kalau kita, ya orang Israel dulu, bayangkan berapa banyak sih imam? Ya, ketika kita butuh saudara, mau datang kepada Tuhan minta ampun, sedangkan wah, di halaman tabernakal itu sudah ngantri orang-orang. Kita aduh. Tapi saya bersyukur saudara, sekarang kita punya pengantara, bukan lagi manusia. Karena Allah yang kita sembah itu Esa. Allahnya orang Kristen itu Esa. Saya mohon sebutkan ini saudara. Allahnya orang Kristen itu Esa. Allahnya orang Kristen itu Esa. Ya, bukan 3. Allah kita Esa, maka pengantaranya juga Esa, saudara. Coba kita lihat 1 Timotius pasal 2. Suratan 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Ada yang bisa membantu saya membacakan ini supaya 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. 1 Timotius 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itulah manusia Kristus Yesus. Dialah sang imam besar. Maka sekarang kita penuh keberanian datang. Kita dalam doa, ada pengantara, dia di sorga sana sedang menjadi imam besar kita, menjadi pengantara doa-doa kita kepada Allah. Ya, maka jangan ragu Anda berdoa, saudara. Dasari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Dia pengantara yang sejati, imam besar yang agung, yang sudah melintasi semua langit. Ya. Yang keempat, saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah dimulainya peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya untuk menjadi penolong. Ya, ini yang keempat. Ya. Kalau yang ketiga tadi, kenaikan Yesus itu untuk menjadikan Yesus sebagai imam besar agung. Tetapi yang keempat ini kita akan lihat saudara, bahwa kenaikan Yesus adalah untuk turunnya Roh Kudus menolong orang-orang percaya. Sebab Yesus katakan, kalau aku nggak naik, Roh Kudus nggak akan turun. Ya. Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah, namanya Roh Kudus. Dia adalah Allah. Ya. Dan peranannya, ini luar biasa. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-16, saudara sekalian. Ya, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa,
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Waduh. Dia menyertai kamu dan dia akan diam dalam kamu. Ya, saudara. Apa sih tugas Roh Kudus? Maka ketika kita membaca Alkitab, saudara, di sana ada sebutan penolong yang lain. Yesus itu penolong kita. Tapi ketika dia naik, maka Yesus katakan, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Tidak. Tapi aku akan memberikan penolong yang lain. Sebab kalau aku tidak naik, penolong itu tidak akan datang. Dengan naiknya Yesus, mulailah peranan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Untuk apa, saudara? Ya. Untuk menolong apa? Yang pertama, memberikan penghiburan. Wah, ini luar biasa ya. Yohanes 16 kita baca, saudara ya. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Ya, saya bacakan begini. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Namanya penghibur. Saudara tahu penghibur? Yang memberikan sukacita. Ya. Mungkin ini saat-saat di mana kita membutuhkan penghiburan, saudara. Ada kala di mana kita mengalami beban yang berat, masalah yang banyak, ya. Hal-hal yang tidak bisa kita atasi. Tuhan tahu, karena Dia pernah merasakan apa yang kita rasakan. Maka saudara, Roh yang dari Tuhan itulah yang mampu memberikan kekuatan penghiburan kepada kita. Dan penghiburannya itu adalah penghiburan yang sejati, sesungguhnya. Ya. Saudara, yang kedua kita akan lihat bagaimana peran penolong ini. Selain menghibur, dia menginsafkan. Ayat 8 perhatikan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan diinsafkan. Saya sampaikan begini, saudara. Tanpa Roh Kudus, tidak mungkin seseorang itu bisa berbalik kepada Tuhan. Gak mungkin, saudara. Ini peran Roh Kudus. Orang bisa insaf itu, bisa bertobat, berbalik kepada Tuhan. Saya mau katakan, saudara sekalian, karena itu peran Roh Kudus. Tanpa peran Roh Kudus, saya mau katakan mustahil, saudara sekalian. Nggak mungkin. Orang bisa percaya, bisa datang kepada Yesus. Saya mau katakan mustahil, saudara. Nggak mungkin. Ya. Kalau orang dari jahat berbuat baik, banyak. Agama lain juga banyak, saudara. Jadi saya ingin tekankan kepada insyaf ini bukan karena seorang berubah. Ya. Berubah itu manusia itu sesuatu yang pasti. Saya pun berubah, saudara. Waktu saya kecil, waktu saya muda, waktu saya tua, berubah. Cara pandang saya berubah. Bisa berubah.
Orang yang dulunya jahat sekarang baik, belum tentu disebut insaf, saudara. Ya berbalik saja. Berubah tabiat. Manusia bisa berubah kok oleh karena waktu dan sebagainya, oleh karena pendidikan dan sebagainya. Ya. Tapi saya mau katakan saudara sekalian, hanya Roh Kudus yang mampu saudara sekalian membuat seseorang itu berbalik, insaf. Ya. Lalu perhatikan oleh saudara, saya yang ketiga, saudara, dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9, perhatikan oleh saudara. Selain menginsafkan, maka di sana dikatakan saudara sekalian, dalam Yohanes pasal 16 tadi, ayat yang ke-9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada. Nah, ini baru insaf itu karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Ini poinnya, saudara. Ya. Bukan hanya berubah. Coba kita lihat. Tolong dibacakan 1 Korintus 12. Saya mohon untuk dibacakan 1 Korintus pasal 12. Ayat yang ketiga. Perhatikan ini saudara baik-baik supaya saudara saya sengaja lambatkan ini supaya saudara semua bisa menangkap ini apa yang saya sampaikan. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, iya, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nggak mungkin ada yang bisa insaf. Insaf itu apa? Mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya kepada Yesus kalau bukan dari Roh Kudus. Nggak mungkin. Jadi saya mau katakan, kalau Anda bisa percaya kepada Yesus adalah Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan yang menolong sehingga engkau bisa percaya kepada Yesus. Ya, itu sebabnya bedakan saudara, berubah sifat, berubah kebiasaan dengan insaf. Karena apa? Mau mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak gampang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Dan inilah peran Roh Kudus, membuat kita insaf sehingga kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Lalu kita baca lagi saudara sekalian, peran Roh Kudus yang ketiga, menolong dalam hal apa? Perhatikan ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita akan hidup dalam kebenaran, bukan separuh, bukan seperempat, tapi sepenuh kebenaran kita akan dibawa. Mustahil kita melakukan ini, mustahil sebagai manusia. Tapi kalau ada Roh Kudus, Dia pimpin kita dari hari ke hari, terus hidup kita ada selalu dalam kebenaran. Dan yang keempat, saudara, Roh Kudus menolong kita untuk selalu memuliakan Allah. Ya. Dalam hidup ini kita mau memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Coba ayat yang ke-14 dalam Yohanes 16. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Ya, hidup kita adalah hidup yang mau
mempermuliakan, bukan mempermalukan. Ya. Dimanapun kita berada, nggak ada orang lain yang kenal kita, kita akan mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan. Ya. Kenapa banyak orang Kristen jadi sandungan? Karena hidupnya tidak ada dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Inilah Yesus naik karena dia akan mengirimkan penolong. Dan penolong itu yaitu Roh Kudus, memberikan penghiburan kepada kita, menginsafkan kita supaya kita teguh percaya kepada Yesus, terus memimpin kita dalam kebenaran. Hidup kita terus hidup, tidak mau melangkah daripada hal-hal yang salah. Dan hidup kita adalah hidup yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Itulah kalau Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Dan yang kelima, saudara sekalian, kenaikan Yesus. Ya, itu dimulainya tugas bagi kita orang percaya untuk melaksanakan amanat agungnya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua orang muridku, kata Yesus. Ya, sebelum dia naik, dia pesankan itu dalam Matius pasal 28. Tapi kita periksa saudara, dalam Yohanes pasal 14, maka kita memeriksa ayat yang ke-12, demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Aku pergi kepada Bapa. Dan yang percaya kepadaku, sesungguhnya dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan ya lebih besar. Itu bisa dibuktikan saudara. Ya. Setelah kenaikan Yesus luar biasa, Tuhan pakai murid-muridnya. Petrus, wow, sekali berkhotbah ribuan jiwa bertobat. Petrus yang tadinya pengecut berubah. Dia bisa melakukan mujizat luar biasa, yang lumpuh berjalan. Aku tidak punya emas, aku nggak punya perak. Yang aku punya nama Yesus, bangkit dan berjalan. Wah, luar biasa. Maka firman Tuhan katakan saudara, aku akan yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, luar biasa. Itu sebabnya saudara, pekerjaan apa? Memberitakan firman Tuhan. Ayo, di tengah-tengah pandemi seperti ini, jangan kita diam. Masih banyak orang yang sekarang membutuhkan ketenangan, membutuhkan kebenaran, membutuhkan pertolongan rohani mereka, jiwa mereka. Kabarkan Injil Kristus. Ya, saya sangat sedih saudara, kalau kita hanya berdiam diri. Mari gereja ini harus menjadi gereja yang punya jiwa misi, jiwa seperti Yesus, menginjil ke desa-desa, ke kota-kota, tidak pernah kenal lelah. Ini saudara, maka Yesus katakan, barang siapa percaya pun, mereka itu akan melaksanakan tugas-tugas yang dahsyat. Ya, dan yang terakhir, yang keenam, saudara, kenaikannya itu membuktikan bahwa Yesus akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ya, sampai pada akhir zaman. Yuk kita baca saudara, Yohanes 14 ayat 18 sampai 20. Perhatikan demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Tuhan akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Aku akan ada di dalam kamu dan kamu pun akan ada di dalam aku. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir. Saudara, di tengah-tengah keadaan kita, situasi yang cukup rumit, pelik, berat, percayalah, lewat kenaikan Tuhan Yesus, kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita bukan anak-anak yatim piatu. Ada Bapa di sorga memperhatikan kita. Karena ada Sang Imam Besar yang selalu mendengar doa-doa kita, yang disampaikan kepada Bapa yang di sorga. Dan Yesus tidak membiarkan kita seorang diri, sebab Dia ada di dalam kita. Aku ada di dalam kamu, dan kamu di dalam aku, seperti Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Sehingga Yesus dan Bapa ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Yesus, ada di dalam Bapa. Kasih-Nya menyertai kita hingga kesudahannya. Itu sebabnya jangan pernah takut dengan keadaan. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jangan pernah gentar, jangan pernah kecewa dengan kehidupan ini. Ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, saudara. Kita akan angkat Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup
bahwa Yesus Kristus naik adalah sepenuhnya bagi kehidupan kami, untuk kepentingan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus pegang tangan kami, terus Tuhan pelihara hidup kami. Biar hidup kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam naungan Roh Kudus, hidup yang disertai di tengah-tengah kesulitan, hal-hal berat yang menimpa kami. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu dimanapun juga berada. Kasih damai surgawi melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya silakan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Kembali kami umumkan untuk hari Minggu kita akan beribadah tepat pada pukul 9 pagi melalui YouTube, Bapak Ibu. Sekali lagi, ibadah Minggu pada pukul 9 pagi melalui channel YouTube kita, yaitu Gebis Kristus Pembela Semarang. Dan untuk minggu ini kita akan ada ibadah sekolah minggu tepat pada pukul 11.30. Jadi pada pukul 11.30 kita akan ada ibadah sekolah minggu baik melalui YouTube dan juga Facebook. Sepertinya itu saja, dan juga kami menghimbau Bapak Ibu, jika ada yang memerlukan doa secara khusus bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Ronald atau langsung kepada Bapak Gembala untuk kita dukung doa secara khusus. Demikian pengumuman kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri bersama-sama menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Baik, mari kita tutup ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, untuk ibadah yang boleh terlaksana dengan pimpinan dan anugerah Tuhan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus boleh berjalan, dan biarlah kami selalu diingatkan betapa besar kasih Tuhan, bahwa kenaikan Tuhan adalah juga untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu semua, para orang tua yang kami kasihi semua dalam perlindungan Tuhan. Yang sakit, khususnya Mas Andre, Tuhan juga jamah, pulihkan selalu Tuhan kesehatannya, jagai imunitas tubuhnya, HB-nya juga jangan sampai menurun, tetapi tetap stabil. Hamba serahkan Tuhan untuk Bu Wiwin juga yang sakit pada pinggang dan sampai pahanya yang sebelah kanan, Tuhan juga jamah. Terima kasih Bapak yang di surga. Hamba serahkan anak-anakmu yang mengandung, baik Bu Deta, Bu Iin maupun juga Revina yang ada di Bandung. Tuhan pelihara kandungan mereka hingga mereka boleh melahirkan dengan tidak kurang satu apapun juga. Semuanya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Kiranya Tuhan menyertai, menjagai kami, bahkan hari-hari yang kami jalani. Kiranya Tuhan juga melindungi, membela, menyertai. Khususnya kami berdoa untuk pemerintah kami, Republik Indonesia. Tuhan yang saat ini sedang menangani COVID-19, biarlah bagi para pimpinan kami, khususnya Bapak Presiden, para menteri, bisa mengendalikan COVID-19 ini Tuhan, supaya grafiknya semakin menurun. Oleh karena itu juga seluruh rakyat Indonesia kiranya bisa memiliki bela rasa Tuhan untuk tidak dulu berkumpul, supaya COVID-19 ini bisa menurun, korbannya makin tidak ada Tuhan, yang sembuh semakin banyak. Itu doa kami. Halaukan pemerintahan kami dari dampak yang akan berakibat fatal, baik itu ekonomi yang ambruk dan sebagainya, dijauhkan itu. Lindungi Tuhan
juga jagai keamanan, dijauhkan dari huru-hara kekacauan, dari orang-orang yang bermaksud jahat memanfaatkan segala situasi untuk Tuhan mengadakan kekacauan di negeri kami. Halaukan semuanya, lindungi Indonesia, lindungi kota kami, semua dengan kasih anugerah Tuhan. Terima kasih. Hamba serahkan juga Tuhan pelayanan-pelayanan kami ke depan. Tuhan memberkati agar semuanya boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun juga berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih kemurahan dari Allah Putra, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami